rencana provokasi Zelensky dengan menembakkan rudal mematikan ke Polandia untuk meminta pasal 5 NATO gagal total. Dengan menyerang Polandia dan menyalahkan Rusia untuk itu, Kiev bertujuan untuk memaksa aliansi NATO berperan sendiri untuk bentrokan secara langsung dengan Rusia. Pada hari Selasa kemarin, berita tentang serangan rudal di Polandia membangunkan anggota NATO dan tidur nyenyak mereka. Rudal itu dilaporkan mendarat di Polandia Timur, hanya sekitar 15 mil dari perbatasan negara itu dengan Ukraina. Diberitakan sebelumnya, rudal itu dikatakan dibuat di Rusia dan melakukan penembakan sebenarnya diduga oleh Ukraina. Namun jelas dunia dengan cepat menuduh Rusia dan pada akhirnya Vladimir Putin yang disalahkan. Administrasi Biden dan kemudian Biden sendiri membatalkan semua klaim yang mendatangkan Rusia berada di balik semua itu. Biden yang berada di Bali, Indonesia untuk KTT G20 mengadakan pertemuan darurat dan kemudian menyatakan ada informasi awal yang membantahnya. Sepertinya tidak mungkin peluru itu ditembakkan dari Rusia namun dari Ukraina, tapi kita lihat saja nanti. Sementara itu Rusia juga membantah tudingan tersebut. Belakangan kata-kata Presiden Polandia Andrzej Duda dan Ketua NATO Jens Stoltenberg mencerminkan hal serupa. Hebatnya Duda, Stoltenberg dan pejabat AS telah ditemukan memberitahu CNN bahwa rudal itu tampaknya berasal dari Ukraina. Seperti kita ketahui, pasal 5 NATO yang terkenal yang didasarkan pada prinsip pertahanan kolektif itu mengikat semua anggota aliansi militer tersebut karena dikatakan bahwa serangan terhadap satu sekutu untuk dianggap salah satu anggota memilih untuk memintanya. Semua anggota akan melakukan apa saja untuk melindungi keamanan kawasan. Sekarang bukan rahasia lagi bahwa NATO sampai sekarang hanya melakukan basa-basi dalam dukungan Ukraina. Ukraina bertujuan untuk memaksa aliansi NATO berperang sendiri. Rencana Zelensky juga untuk melibatkan NATO dalam perang telah gagal. Tapi paling tidak, kejam serangan itu menewaskan 2 orang. Dan jika kita duduk dan menghitung tanpa banyak yang telah dia bunuh dan kekacauan 9 bulan terakhir jumlahnya akan melebihi ribuan. Upaya pribadi Zelensky dan imajinasinya yang mewah untuk duduk di meja yang sama dengan negara adidaya global telah menghancurkan Ukraina tanpa bisa diperbaiki. Sepertinya sudah waktunya bagi NATO untuk kota Zelensky daripada memanjakannya dan mendorongnya untuk memperpanjang perang brutal ini. Polandia dan negara sekutunya tak bisa berbicara banyak setelah mengetahui kalau roket yang meledak di Polandia berbatasan dengan Ukraina ditembakkan oleh Ukraina. Karena yang menembakkan adalah sekutunya, Polandia hanya bisa mengatakan kalau jatuhnya rudal tersebut sebagai bentuk insiden yang tidak sengaja. Padahal akibat ledakan rudal tersebut ada 2 warga yang dilaporkan tewas. Awalnya Polandia begitu antusias sembari menunggu informasi. Tetapi tentu saja Polandia langsung menelpon Presiden Amerika Serikat Joe Biden sampai akhirnya ketahuan kalau rudal yang meledak itu memang buatan Rusia. Dari laporan independen, Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan ledakan rudal yang menewaskan 2 orang di dekat perbatasan di Ukraina tampaknya merupakan kekuatan yang tidak menguntungkan untuk serangan yang disengaja. Serangan itu awalnya dianggap dilakukan baik secara sengaja atau tidak sengaja oleh Rusia. Jubir Kremlin Dmitry Peskov mengatakan beberapa negara telah membuat pernyataan tak berdasar tentang keterlibatan Rusia tanpa mengetahui apa yang terjadi. Namun Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan satu-satunya adalah serangan itu terjadi adalah karena perang. Vladimir Putin berbicara dengan konferensi pers di Bali. Muhammad Sunak berkata bahwa kita semua harus jelas semua tidak akan terjadi jika bukan karena invasi Rusia Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan ledakan di Polandia yang menewaskan 2 orang di dekat perbatasan dengan Ukraina itu mungkin bukan serangan Rusia. Dia mengatakan mungkin bukan serangan Rusia. Dia mengatakan pada Rabu bahwa kemungkinan rudal pertahanan udara Ukraina tersesat. Investigasi atas insiden ini sedang berlangsung dan kami perlu menunggu hasilnya. Stoltenberg mengatakan bahwa NATO tidak memiliki indikasi bahwa Rusia sedang mempersiapkan tindakan terhadap anggota aliansi militer 30 negara manapun. Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin Uni Eropa sebelumnya mendesak kehati-hatian setelah sebuah roket menghantam sebuah desa Polandia tepat di seberang perbatasan dari Ukraina. Ini menghindari insiden terjadi drama besar dengan Rusia. Pejabat AS mengatakan temuan awal menunjukkan rudal yang menghantam Polandia ditembakkan oleh pasukan Ukraina ke arah Presiden AS Joe Biden mengatakan tidak mungkin rudal yang menewaskan 2 orang di sekutu NATO Polandia ditembakkan oleh Rusia, tetapi menjanjikan dukungan untuk penyidikan Polandia atas apa disebutnya rudal buatan Rusia. 3 pejabat AS juga mengatakan penilaian awal menunjukkan rudal itu ditembakkan oleh pasukan Ukraina ke Rusia yang masuk di tengah salvo yang menghancurkan terhadap infrastruktur listrik Ukraina. Pada hari Selasa, para pejabat berbicara dengan syarat anonimitas. Pemerintah Rusia mengekspresikan kegusaran karena dituduh bertanggung jawab atas serangan misil di Pedosdov, sebuah desa di Polandia Timur yang berdekatan dengan perbatasan Ukraina. Moskow menilai tuduhan tersebut yang dilayangkan Presiden sendiri oleh Polandia dan Ukraina memprovokasi langsung bentrokan Rusia dan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.
Jika pertemuan ini tidak dijadwalkan, maka harus diadakan untuk membahas upaya Ukraina dan Polandia memprovokasi bentrokan langsung antara Rusia dan NATO. Pernyataan yang benar-benar tidak bertanggung jawab yang dibuat oleh kepemimpinan dua negara ini tidak dapat diterima dengan cara lain, kata Duta Besar Rusia untuk PBB. Nevezia menyoroti bagaimana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin menuduh Rusia bertanggung jawab atas serangan di Pedovodov. Itu berarti bukan hanya disinformasi yang disengaja, tetapi upaya sadar untuk mendorong NATO yang mengorbankan perang proksi dengan Ukraina untuk terlibat dalam bentrokan langsung dengan negara kami, tambah Nevezia. Menurutnya Polandia pun harus sama saja seperti Ukraina. Pemerintah Raporsia Polandia tidak jauh berbeda seperti mereka katakan sejak awal dengan keyakinan penuh bahwa mereka diserang Rusia. Kementerian Luar Negeri negara itu memanggil Duta Besar Rusia di tengah malam dan memberinya protes tegas. Otoritas Polandia sempat menyatakan bahwa ada kemungkinan rudal yang jatuh di Pewodow merupakan milik Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun menggelontarkan dugaan tersebut dan dugaan yakin menyebut Rusia bertanggung jawab. Namun setelah penyidikan dilakukan, terungkap bahwa rudal yang jatuh di Pewodow merupakan milik Ukraina. Insiden itu kemungkinan disebabkan oleh rudal pertahanan udara Ukraina yang ditembakkan untuk mempertahankan wilayah Ukraina dari serangan rudal jelajah Rusia. Namun dia menekankan bahwa insiden tersebut tetapi bukan kesalahan Ukraina, sebab Rusia memikul tanggung jawab akhir saat melanjutkan perangnya melawan Ukraina. Amerika Serikat dilaporkan telah memberi teguran pada Ukraina terkait insiden rudal di Polandia. CNN mengutip beberapa sumber anonim melaporkan pada Kamis 17 November 2022 bahwa Biden tak berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkait insiden rudal di Polandia. Namun penasehat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menghubungi kantor Zelensky dan mendesak para pejabat Ukraina untuk melangkah lebih hati-hati setelah Kiev menuduh Moskow menyerang desa Vyazov dan membunuh 2 warga sipil. Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berada di Bali, Indonesia untuk KTT G20 ketika para pembantunya membangunkan mereka di tengah malam dengan berita insiden rudal. Menurut CNN, Presiden AS sedang berbicara di telepon dengan timpalannya dari Polandia, Andrzej Duda, pada pukul 5:30 pagi setempat. CNN melaporkan bahwa antara informasi dan data dari Polandia dan intelijen berbasis satelit AS menjadi jelas bahwa rudal tampaknya telah diluncurkan oleh Ukraina. Zelensky telah menuduh Rusia atas insiden itu, menggambarkannya sebagai serangan terhadap NATO dan menuntut tanggapannya. Sullivan kemudian dengan cepat menelpon kantor Zelensky dan mendesak para pejabat untuk melangkah lebih hati-hati dengan cara mereka berbicara tentang insiden tersebut. Menurut sumber yang mengetahui panggilan tersebut sebagaimana dilansir dari RT. Meskipun AP telah mengutip seorang pejabat AS anonim dan mengatakan bahwa rudal itu milik Rusia, kemudian dicabut oleh agensi tersebut. Biden sendiri kemudian mengatakan bahwa itu bukan rudal Rusia. Jubir Pentagon Jenderal Patrick Ryder juga telah mengatakan kepada wartawan bahwa militer AS tidak memiliki informasi yang dapat menguatkan klaim Kiev. Jenderal Mike Milley yang memimpin kepala staf gabungan sementara itu menelpon rekan-rekannya di Polandia dan Ukraina dan juga mencoba menghubungi staf kepala umum Rusia Jenderal Valery Genishov. Sementara itu Biden dan Zelensky tidak berbicara melalui telepon, meski Presiden Ukraina itu berulang kali meminta. Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, Biden telah berbicara dengan Duda. Menurut CNN, insiden Perizodov telah menciptakan beberapa celah damai aliansi Barat dengan Ukraina. Pejabat Polandia dilaporkan frustasi karena Zelensky yang terus bersikeras bahwa rudal itu bukan milik Ukraina. Bahkan setelah Warsawa dan Washington secara terbuka mengatakan sebaliknya, Zelensky baru mencabut tuduhan itu pada Kamis dengan mengatakan tidak tahu 100% apa yang sebenarnya terjadi.